biasanya kan kalau misalnya kita nyanyi sama penyanyi luar negeri gitu ya, biasanya habis kita nyanyi, kita nunggu tuh di belakang, kita pengen foto kan. Ini enggak, ternyata setelah aku nyanyi, mereka itu udah ada di ruangan aku, sampai akhirnya aku ngerasain dibully. Oke. Aku punya masa yang paling sulit dalam hidup aku adalah masa 3 tahun SMP, sampai aku merasa takut sekali sekolah, aku takut bahkan jadi pintar. Ada sesuatu yang terjadi di tahun 2018 yang membuat aku ngerasa kayak itu udah, apa ya, kayak mental aku tergoncang lah. Padahal konsernya Kristiani, tapi yang datang pakai jilbab semuanya, ada yang pakai beras di sini. Kayak mereka bilang, "Kak, boleh nggak, apakah kita harus biasa aja atau kita harus ngelepas jilbab kita, apakah kita nggak boleh pakai?" Aku bilang, "No, kalian harus tunjukin perbedaan." Halo, selamat datang di Teritori, teman cerita Inventory. Ketemu lagi bareng sama aku Indi Arisa. Dan kali ini Indi akan ngobrol sama seorang penyanyi cantik yang punya kulit eksotis. Dan dia adalah seorang penyanyi yang juga lahir dari ajang pencarian bakat back then ya. Suaranya juga aduh jazzy banget. Dan lebih serunya lagi karena sekarang Indi ngobrol-ngobrolnya dari El Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. Kamu juga bisa kepoin Instagramnya di @elhotelroyalbandung. Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol lebih lanjut barengan sama Citra Scholastika. Halo Citra, selamat siang. Hai ini. Hai, cerah sekali kita berdua ya ternyata. Iya, Ini loh. sangat cerah sekali ya. Iya, aku pakai kuning ternyata pas lihat Citra juga pakai pink. Berarti kita hari ini moodnya mudah-mudahan ceria ya. Nah, ini juga mengucapin congratulations nih buat Citra, buat single barunya yang judulnya Hati-Hati Cinta. Thank you, hati-hati cinta. Terima kasih. Akhirnya setelah sekian lama. Betul, akhirnya Citra Scholastika nih rilis lagi nih gitu. Makanya kemarin pas Indi dikabarin sama tim, nanti kita interview Citra ya. Oh ternyata single baru gitu kan. Nah, Cit, Indi mau ngobrol-ngobrol dikit tentang single barunya ini. Katanya meskipun prosesnya 3 bulan gitu ya, katanya tapi Citra dari segi lirik tuh puas banget gitu ya workshopnya sampai akhirnya emang rampung lah lewat proses yang santai tapi berwarna ini katanya. Just like Benar. day gitu ya. Nah, ini singlenya tapi dari Citra sendiri emang udah direncanain jauh-jauh hari tuh dari zaman sebelum lifestyle kita berubah yang kita nggak bisa kemana-mana, atau emang ini terciptanya ketika kamu banyak waktu kosong gitu di tengah off-offnya event? Oke, jadi sebenarnya secara kebetulan, jadi awalnya tuh sebenarnya gini, aku ketemu sama salah satu orang label aku, A&R-nya baru nih. Nah, terus kita saling menyatukan chemistry dengan ngobrol-ngobrol, terus kayak mencari referensi lagu dan nanya-nanya gitu kayak, "Citra pengennya musiknya kayak gimana sih?" Terus Citra tuh mau menjadi musisi yang seperti apa, mau dikenal sebagai seperti apa gitu. Dan perjalanan aku 10 tahun berkarya sebagai penyanyi ternyata membuat aku juga jadi apa ya, menemukan jawaban dari setiap pertanyaan aku kayak, kalau aku seandainya nyanyi lagu kayak gini, penonton bakal kayak gimana ya? Atau masyarakat ini akan menilainya seperti apa? Kalau aku mau mencoba musik yang genre-nya beda lagi, itu hasilnya akan seperti apa? Dan dengan begitu bermacam-macam percobaan yang pernah aku lalui, dengan berbagai lagu-lagu yang pernah aku produce sendiri, akhirnya aku menemukan sebuah, menurut aku ya, formula yang aku percaya bahwa ternyata orang itu suka sekali ketika mendengarkan aku menyanyikan lagu-lagu yang temanya ceria. Akhirnya setelah aku menemukan formula tadi, aku ketemu juga sama Keke, A&R dari label aku, mempertemukan aku dengan dua musisi yang sekarang lagi in banget. Mereka lagi banyak produce musik-musik yang keren-keren banget, dari original soundtrack film, terus jingle, iklan, dan segala macam. Sampai akhirnya aku ketemulah sama Bianca Dimas, singkat cerita. Nah ternyata Dimas ini adalah gitaris aku dulu. Untuk beberapa, jadi aku dulu pernah punya tour untuk beberapa kota, aku ketemunya sama Dimas. Nah, jadi kayak semacam reunian gitu, terus ngobrol-ngobrol, kita workshop, terus kita ketemulah lagu Hati-Hati Cinta ini, tapi sebelumnya temanya itu sebenarnya bukan Hati-Hati Cinta, jadi temanya itu Cinta Lama Bersemi Kembali. Nah, cuman karena aku nggak pengen ada tema balikan sama mantan,
kan, makanya aku mencari apa ya yang bisa tetap happy, dengernya fun, easy listening, nyanyinya juga kalau misalnya orang dengerin terus mereka nyanyiin juga nggak susah. Mhm. Akhirnya kita cari-cari dengan beberapa kali workshop, akhirnya ketemu sama Irfnat, jadi vokal direct aku dan ya udah akhirnya rilislah Hati-Hati Cinta. Jadi ada konsekuensinya gitu ya, when you get ready to be in love, berarti ya prepare for another side-nya juga gitu Iya kan. iya kayak kita menemukan sisi mana nih yang worth the pain gitu. I see. Nah, ini ngomongin juga tentang perjalanan karirnya Citra kan ya, yang waktu itu kan kayaknya Idol ini atau Indonesian Idol bisa jadi gold moment buat seorang Citra Scholastika, karena dari situ kan Citra akhirnya bisa terjun ke industri musik ya. Nah, sempat nggak sih Citra nyangka dengan predikat finalis termuda at that time jadi runner up? Karena kan kalau misalnya kita back then lihat track record Indonesian Idol gitu ya, yang karakter suaranya agak jazzy katanya jarang ada yang bertahan sampai final gitu, kayak Monita, Kunto Aji gitu. Nah, kamu waktu itu gimana nih dengan karakter suara kamu tapi ternyata ya you came up as a runner up gitu? Iya iya. Balik lagi sih, menurut aku kita nggak ya memang sih kita dengan sadar kita memasuki sebuah ajang pencarian bakat, tapi at the end of the day kita ini adalah hasil dari orang-orang yang mendukung kita nih. Dan orang-orang yang mendukung kita itu kan based on selera mereka gitu. Mereka mau dengerin yang kayak gimana gitu. Mungkin kalau dulu aku sempet denger Teh Ocha gitu, Rosa pada waktu itu jadi juri aku, dia bilang bahwa mungkin kalau seandainya Citra X Factor itu sudah ada di zamannya Citra, mungkin Citra ini masuknya di X Factor, I gitu, bukan di see. Indonesian Idol gitu. Ini kalau cara kita mengamati gitu ya, secara pakar-pakar musik gitu. Dan karena kita ngelihat gini, di sistemnya Indonesian Idol tuh banyak sekali orang mengenal juara satu itu kalau dia nyanyinya secara penyanyi profesional, penyanyi yang panggung, penyanyi yang bukan penyanyi festival atau penyanyi, ya maksudnya mereka kategorinya penyanyi festival gitu orang ngomongnya ya. Sedangkan suara-suara kayak aku gitu, atau tadi kalau dibilangin Emit, Kunto Aji, Monita, mungkin mereka suara-suara yang segmented gitu. Nah, balik lagi kita ternyata ajang pencarian bakat itu mengikuti zaman juga gitu, kayak mungkin di eranya Monita yang masih menjadi seleranya pada waktu itu adalah yang festival gitu, atau mungkin di era aku mungkin orang sudah mulai terbuka dengan penyanyi-penyanyi baru, dengan jenis musik yang baru. Pada waktu itu Melayu juga lagi naik banget. Jadi selera itu jadi kayak apa ya, tergantung musim gitu. Nah, tapi balik lagi juga kayak pada akhirnya bukan berarti mereka itu kalah atau mereka tidak masuk ke dalam grand final karena mereka jelek gitu, tapi mungkin waktunya aja nggak pada waktu itu. Makanya Kunto Aji sekarang baru bersinar, Monita juga bersinar. Jadi it depends seasonnya sih. Sama timingnya aja sebetulnya ya. Iya benar. Nah, still talking about Indonesian Idol nih, waktu itu juga kan Citra pernah bikin vlog terima kasih Indonesian Idol gitu. Di situ kan kita bisa lihat tuh Citra bener-bener inget gimana prosesnya dulu dari audisi kemasan ya kan, sampai siapa orang yang pertama bisa ngebawa kamu ketemu juri utamanya waktu itu, Indra The Rain kan. Abis itu juga ya lagu-lagu apa aja sih yang dibawain. Thank you for watching ya. Sama-sama. Gue juga dikasih tahu my team kayak harus cek yang ini ya. Oke. Jadi bisa ngobrolin, nanti bisa ditanya langsung sama Citranya. Udah gitu kayak Citra juga masih ingat lagu apa aja yang pernah ngebawa Citra ke posisi nggak aman at that time gitu. Nah, dari Citra akhirnya pelajaran apa sih Cit yang bisa kamu petik dari rangkaian panjang nih sebuah ajang pencarian bakat yang sekarang mungkin up until now tuh manfaatnya berasa gitu? Pelajaran yang aku dapetin tuh sebenarnya lebih ke Indonesian Idol tuh ternyata adalah gambaran apa ya, ringkasan dari apa yang aku hadapi 10 tahun ini. Ternyata yang aku pelajari selama mungkin 3-4 bulan selama di masa karantina itu menjadi ringkasan gambaran ketika nanti 10 tahun ke depan Citra akan seperti apa gitu. Dan aku nggak menyangka kan pada waktu itu yang aku tahu adalah aku berusaha untuk ngikutin aja kayak oke, apa namanya, babak spekta ini Citra nanti nyanyi lagu ini ya, nanti babak
grand final nanti Citra nyanyi lagu ini, 10 besar nyanyi lagu ini, 5 besar nyanyi lagu itu, dan itu kan sebuah rangkaian yang sudah direncanakan oleh sistemnya adalah Indonesian Idol. Nah, kalau kita compare dengan 10 tahun perjalanan ini, sama aja sih, rasanya tuh kayak memang yang harus aku lalui adalah adaptasi. Kalau di Indonesian Idol kan misalnya ada 10 babak untuk masuk sampai grand final atau 10 minggu menuju grand final. Ya, dalam 10 minggu itu aku ditempa dengan berbagai genre musik, ditempa dengan berbagai lagu, ditempa dengan berbagai kritikan oleh para juri, atau oleh para fans, atau oleh para pakar-pakar yang sebenarnya nge-handle kita di masa karantina. Itu kan kita ditempa dari berbagai arah. Dan ternyata itu juga yang terjadi di 10 tahun aku berkarya ini. Kayak, wow, ternyata dengan lagu kayak gini hasilnya kayak gini, dengan kolaborasi dengan musisi ini hasilnya kayak gini, dan isinya adalah adaptasi terus. Ternyata di tahun 2010 lagu yang lagi naik itu adalah lagu Melayu. Ternyata di tahun 2014 lagu yang naik itu adalah boy band atau girl band gitu. Ternyata masuk ke tahun 2016 mulai masuk tuh yang namanya EDM. Masuk ke 2018 masuklah yang namanya musik-musik indie yang lagi in. Atau masuk ke 2020 ternyata kita harus bisa get along sama digital platform gitu. Kita bisa bilang itu YouTube lah, atau kita bisa bilang itu dengan segala macam bentuk digital platform kayak Spotify, Joox, Deezer, Amazon dan segala macam gitu. Dan segala pilihan-pilihan itu kayak membuat aku juga belajar bahwa ya semua itu sudah pernah aku lihat, tapi hanya dari skala kecil gitu. Itu tadi aku bilang ringkasan. Jadi kamu udah sempat ngerasain lah yang kayak skill kecilnya di idol itu ya, dan iya skillnya. Untuk di dunia benerannya gitu, di industri beneran. Iya. Oke. Nah, Cit, tahun lalu juga kan Citra ngerayain nih 10 tahun karir di industri musik yang bikin konser rohani Remembrance The Journey of Faith itu kan ya. The Journey of Faith. Konsepnya kolosal, abis itu kan banyak teman-teman lain juga yang ikutan berpartisipasi, ada Bams, Gamalil juga ikut kan ya, Uli, J-Flow, Delon, Angel Kid, Jody. Iya, Jody juga yang baru-baru nih gitu. Dan banyak banget, tapi yang paling ingin dinotis dan ini pengen tanya sebetulnya nih, ada satu nama yang menarik. Itu kamu ngajak juga Igo Penturi kan ya. Iya kan, Igo ini kan sebetulnya juara 1 Indonesian Idol 2010 ya. Yang waktu itu jadi kompetitor kamu dong, kan bersaing di Grand itu ya. Nah, banyak yang beredar juga nih katanya kalau kutukan Idol itu juara 2-nya selalu lebih bersinar dan dibandingin juara 1-nya gitu. Nah, at that time, gimana sih ceritanya Citra minta ke Igo yang udah nggak aktif juga di depan layar gitu, sampai akhirnya he said yes untuk ikutan tampil jadi bagian dari konser sang runner up-nya gitu. Itu sempat ada perasaan nggak enak atau awkward gitu nggak sih, Cit? Jujur sih iya sih sebenarnya awalnya. Gimana tuh? Gimana ya, kayak di awal itu sebenarnya triggernya adalah dia duluan yang minta aku untuk masuk ke vlognya dia. Gitu. Jadi dia sempat bikin vlog sebelumnya ya. Iya, jadi setelah berapa purnama nih ceritanya, kita nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba dia baru ngabarin kalau udah punya anak kedua gitu. Kayak cepet banget gitu ya. Dan aku memang dari dulu di masa karantina di Idol pun aku memang punya hubungan yang baik sama Igo. Jadi kita pun kadang ngerasa kayak kita lagi nggak kompetisi sebenarnya. Tapi kalau kita lagi ada di panggung baru kita ngerasain yang wah Igo, Citra, kita baru tahu tuh kita lagi kompetisi. Tapi di balik itu kan kita bener-bener kayak ya kita cuma tinggal berdua nih. Berarti kita cuma punya satu sama lain gitu. Kita nggak punya teman-teman lain selain ya pendamping-pendamping kita. Nah, jadi hubungan kakak adik itu berlanjut sekalipun kita nggak selalu chatting atau selalu kontekan gitu. Kita paling ketemu kalau misalnya lagi ada Grand Final Idol. Biasanya kan dikumpulin tuh juara 1, juara 2. Tapi itu pun juga nggak intens. Sampai akhirnya dia bikin vlog dan dia ngajak aku untuk jadi kayak ya udah narasumber gitu di vlognya dia. Terus di situ aku ngobrol kalau kayaknya aku gini Kak, aku mau bikin konser tapi rohani gitu. Dan aku tahu betul bahwa Igo itu memang berkarya di rohaninya juga cukup kuat gitu. Jadi itu juga yang mendorong aku untuk kayak
ya why not gitu, kenapa nggak ajak Igo gitu, karena kita ibaratnya dia adalah teman aku merintis pertama kali gitu. Yes. Jadi ya dan itu ngalir aja sih, nggak ada yang sampai kayak sungkannya, cuman kayak aduh takut deh nanti dia, aku takutnya malah dianya yang merasa kayak aduh gimana ya Oke. ngajak gimana, tapi ternyata dia sangat, ya karena dia juga orangnya juga humble dan sangat fun, jadi ya terjadi dengan apa ya it was fun aja gitu. Dan natural aja gitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, selain konser yang tadi ya, ini kita masih ngomongin perkonseran. Ini juga tahu nih waktu Agustus 2018, Citra jadi opening act konsernya Boyzone Farewell 25 Years Concert Surabaya. Iya, Surabaya. Nah, itu gimana sih, Cit? Kamu rasanya jadi opening boyband legend yang lahir tapi bukan di era kamu kan, jauh, maksudnya zaman senior gitu kan. Iya. Soalnya kan katanya emang Citra ngedengerin lagu-lagu Boyzone karena denger dari anggota keluarga yang lain juga ya. Iya. Jadi awalnya itu sebenarnya pas ditawarin, aku sempet, iya aku langsung jujur aja gitu, aku bilang Boyzone. Aku kayak nggak asing di telinga aku, cuman aku nggak tahu yang mana ya orang-orangnya gitu. Harus flashback dulu gitu kan ya. Iya, aku agak-agak mencerna gitu, yang mana nih, jangan-jangan yang takutnya salah gitu. Jadi excitement-nya itu aku tahan dulu gitu, kayak siapa ya, cuman aku ngerasa bahwa it is such an honor gitu, cuman aku takut salah orang, jadi aku kayak tanya-tanya dulu, ini boysnya nih yang mana, akhirnya aku dijelasin, terus aku merasa masih nggak inget, sampai aku disuruh nyanyi, dikasih beberapa pilihan lagu, aku baru tahu, oh ini nyanyiin sama sepupu-sepupu aku nih gitu. Cuman memang aku juga cerita sih sama mereka gitu, kayak mereka tuh kayak tanya, kamu beneran lahir di tahun 94 gitu. Terus aku bilang, iya benar gitu, karena menurut mereka kayak, aduh berarti kamu dengerin lagu kita masih kecil banget gitu. Iya gitu, aku sangat jujur banget, karena aku juga nggak pengen yang kayak takutnya bohong-bohongan ntar malah gimana gitu kan. Aku juga pengen menyambut mereka. Iya, aku mau menyambut mereka lebih hangat gitu dengan apa adanya aja, dan mereka juga malah jadi lucu-lucuan aja gitu, kayak kita di backstage kita yang kayak, aduh kita nyanyi kayak sama anak kita gitu, dan mereka kaget juga bahwa ternyata aku juga tahu lagu-lagu mereka. Ya itu tadi, lagu-lagu mereka ternyata ada di sekitaran aku gitu, cuman mungkin aku nggak terlalu into banget gitu. Iya, ngerti yang kayak misalnya kita tahu lagunya, kita bisa sing along, tapi kadang kita lupa ini yang nyanyi siapa ya. Iya, ini siapa yang nyanyi gitu, tapi setelah aku tahu, aku ngerasa kayak wow, mereka keren banget, mereka ganteng banget gitu ya, dan padahal sudah muda gitu ya. Iya gitu, dan mereka juga sangat humble. Jadi ini kayak bikin aku ngerasa, wah ternyata mereka tidak semengerikan bodyguardnya gitu, kayak yang nanti nggak boleh gini ya, Boyzone nanti nggak boleh gini nih. Ternyata pas ketemu malah mereka yang ngerangkul gitu. Iya, I see. Itu by the way untuk ngobrolin pilihan lagunya tuh juga Boyzone sendiri yang milihin lagunya buat Citra. Nah, ini yang menarik. Jadi pas ketemu sama mereka, aku bahkan nggak tahu aku harus nyanyi lagu apa. Oke, lalu? Jadi pas ketemu mereka tuh kasih aku pilihan gitu, kayak mereka tanya, kamu sukanya yang mana gitu, dan dari beberapa pilihan itu aku pilih yang kayaknya memang aku cari yang semua orang bakal singelong gitu. Jadi aku pilih yang orang akan singelong, dan kita nggak ada latihan. Wow. Kita nggak ada latihan. Karena nggak tahu kenapa, padahal aku sebenarnya udah on time nih, aku udah siapin mic dan segala macam, aku udah ikutin semua jadwalnya mereka. Tapi ya itu tadi, balik lagi, kalau kita udah ngomongin di lokasi gitu ya, pasti akan ada hal-hal yang nggak terduga. Akhirnya aku nggak bisa latihan. Kita cuma ketemu di backstage, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Tapi gini, sebelum latihan itu kita sempat ngobrol-ngobrol, tapi cuma ngobrol kayak preskon doang. Setelah preskon baru mereka latihan, dan mereka latihan cukup lama sampai akhirnya ada juga yang mereka komplain karena beberapa hal-hal teknis. Sampai akhirnya di backstage itu baru kita yang kayak, nanti aku di part mana nih? Tolongin aku gitu. Cuman karena mereka juga, jadi empat di antara mereka tuh ada yang jiwanya tuh kayaknya romantis banget. Jadi dia yang kayak ngebawa aku aja, dia pegang tangan aku, terus pulang juga aku dianterin gitu, dan
Itu sangat apa ya, salah satu penampilan yang romantis banget sih menurut aku. Padahal aku dikelilingi beberapa pria, tapi rasanya aku kayak memiliki semuanya gitu. Ya, ya kayak diprinsesin gitu ya, dengan Banget, cara-cara aku ngerasa kayak gitu. spesial banget, ngerasa spesial banget. Dan karena di situ kan dari beberapa pria-pria itu ada satu yang paling kan yang paling terkenal gitu, dan ya itu yang membuat aku juga ngerasa kayak wah, sebuah privilege ya buat aku. Ini satu pengalaman pengalaman yang sangat-sangat aku merasa beruntung banget. Terus gimana setelah penampilan kamu, mereka ngomong apa gitu nggak? Komen apa gitu nggak, Cit? Biasanya kan kalau misalnya kita nyanyi sama penyanyi luar negeri gitu ya, biasanya habis kita nyanyi, kita nunggu tuh di belakang, kita pengen foto Hmm. kan. Hmm. Ini enggak, ternyata setelah aku nyanyi, mereka itu udah ada di ruangan aku. Oh wow. Jadi mereka ada di ruangan aku, terus mereka bilang kayak, kita pengen ngucapin terima kasih, kita pengen foto, kita pengen bikin video, gitu-gitu. Dan mereka sangat ngerasa unik dengan nama aku. Jadi mereka tuh agak susah nyebut Oh, Scholastika, Scholastika, atau Sekolastika, jadi mereka bingung waktu itu nyebutnya. Terus mereka juga kesulitan banget, bahkan nggak usah Scholastika deh, Citra aja mereka susah banget nyebutnya. oke. Ada yang ngomong Citra, ada yang ngomong Citra, ada yang ngomong Kitra, jadi mereka bingung waktu itu. Jadi Jadi itu karena jadi bahan keunikan obrolan itulah, ya? jadi kita jadi ngobrol, jadi kayak yang, jadi terserah deh mau panggil aku apa aja, cuman kalau di Indonesia aku dipanggilnya Citra Scholastika gitu, dan seru aja gitu, maksudnya aku lagi kayak ngobrol, harusnya aku manggil mereka kayak om-om gitu kan, Iya, iya, iya. tapi mereka menyambut aku selayaknya kayak aku jadi anaknya gitu, mereka nggak mau kelihatan muda, justru mereka maunya Oh, kelihatan kayak kita ini yang ngelit anak kita gitu, jadi kadang aku ngerasa kayak aduh aku baby banget. ya ampun, benernya ternyata maksudnya semakin mereka jadi legend, semakin besar seseorang tuh emang makin humble ya gitu. Iya itu mereka salah satu contoh nyata. Nah, terus ini pengen tahu dong, 5 playlist top songnya Citra, tapi aja. Atau boleh musisinya Indonesia, meskipun lagunya nggak berbahasa Indonesia. Mika Angelo Hah? yang Run. Oke, lalu? Terus aku suka banget dengerin lagu Everything in Between. Sebenarnya itu udah agak lama sih, tapi ya aku masih dengerin sampai sekarang lagunya Andin. Dan Andin, oke. oh, aku suka banget lagunya Jody yang Mari Kita Menua Bersama. Oke, Jody ya, Itu bis judulnya apa ya. sih? Hari ini, esok, dan gitu deh pokoknya. Dari Lupa. Jody ya? Dari Jody. Oke, nah next ya kita ngobrol yang lain lagi. Nah, lagu sebelum ini yang judulnya tuh You Don't Have to Go, itu rilis. Banyak netizen yang komen kalau lagu ini cocok katanya dibikin klipnya di pantai. Nah, kamu malah nggak pengen dibikin di pantai gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanya seputaran konsep gitu ya, Cit. Konsep stage act impian kamu yang belum terwujud tuh apa sih? Yang kayak, it's still in my imagination, tapi one day I have to make it happen misalnya. Wow. Keren banget pertanyaannya. Buat aku pengen banget bikin video klip yang bermain di arena studio. Jadi kayak berganti-ganti studio, tapi di-combine dengan apa ya? Kalau aku bilangnya sih ya digital art gitu. Bisa dengan motion, bisa dengan ya banyak banget lah orang-orang kreatif sekarang yang bermain dengan ide-ide apa namanya psychedelicnya dengan ya sebenarnya itu sebuah tema aja sih, tema psychedelic, cuman warna-warni dari gitu. ya warna-warni dengan yang ibaratnya apa kalau orang Indonesia bilang yang halu-halu gitu. Nah sebenarnya itu moodnya sih, tapi untuk seperti apanya ya aku pengennya sih bermain di studio, cuman terdengar simple atau terdengar sangat mudah, tapi sebenarnya kalau kita mau lebih detail lagi ya sebenarnya di studio tuh lebih banyak banget ornamen-ornamen yang bisa dimain-mainin, yang mungkin kalau kita memang benar-benar orangnya perfeksionis pasti apa aja itu jadi sesuatu yang punya arti gitu dalam satu video, entah itu bisa di-combine juga dengan dancer gitu atau dengan ya, menurut aku itu ada banyak gabungan gitu. Jadi di studio, tapi dengan tema-tema yang psychedelic, bisa dengan motion, bisa dengan apa ya grafik-grafik yang mungkin aku nggak paham sih ya, digital art gitu aku kurang paham. Cuman kadang kalau misalnya ketemu sama mereka tuh biasanya aku cuma kayak
pokoknya aku pengen yang ada kayak gini, ntar tiba-tiba muncul, Ya, tapi nggak tahu tiba-tiba ntar hilang. Jadi dengan bahasa yang sangat receh ini, ya. mereka yang mungkin baru bisa kayak berimajinasi, baru mereka bisa tulis di di bukunya, terus baru kayak mereka nanti akan kasih ide-ide kayak gini gitu. Nah mungkin itu sih yang aku pengen, karena sebenarnya mimpi terbesar aku adalah aku punya tim, kayak teamwork yang di mana dalam satu, ibaratnya aku punya satu manajemen yang ada IP-nya, ada orang yang ngurusin videonya, ada yang ngurusin fotonya, ada yang ngurusin baju dan segala macam, tapi all in one gitu loh, semuanya nggak yang kayak tercerai-berai kayak satu-satu gitu. Karena Nyomot per project gitu iya, kan ya. per project gitu rasanya kayak aku pengen punya bener-bener tim sih. Itu goalnya sih. Oke, berarti sebetulnya bikin sebuah tim yang solid yang supaya nanti mau karya apapun tuh ibaratnya udah nggak usah nge-brief lagi, udah tahu nih Iya, ceritanya iya, seperti iya. apa gitu Bahkan kan kalau ya. kalau perlu mereka yang Mas create gitu. Insight. Iya. Oke, nah tadi udah ngomongin konsep, mungkin ya pengen studio dengan segala macam perintilan dan juga mungkin lighting dan ina-inunya. Kalau untuk fashion nih, nah Citra kan kayaknya sekarang udah beda banget dengan 10 tahun back then waktu awal-awal Citra baru Iya. appear on TV, ya kan? Nah, sempat disebut juga nih katanya Citra ini adalah Rihanna-nya Indonesia. Bahkan ada yang bilang kan lagu Berlian itu mirip sama lagu Diamond, padahal emang judul filmnya juga karena Iya, iya, iya. soundtrack kan emang judul si filmnya Berlian si Eti gitu kan ya, gitu. Iya, 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 benar. Nah, kalau sekarang tuh masih suka dibanding-bandingin disebut-sebut Rihanna gitu nggak sih, Cut? Mungkin karena aku nggak berusaha, nggak lagi nyeleneh, jadi mungkin nggak dibanding-bandingin sih. Mungkin karena aku lagi kayak ya udahlah, aku kayak gini, mungkin banyak orang yang memang menganggap ini fine-fine aja gitu. Jadi mereka nggak mencari-cari hal-hal yang kayak perlu dikritik gitu, atau perlu Oh, I see. iya ya. Ketika aku nyeleneh dikit, mereka baru tuh akan mencari mana nih yang sama. Bahkan mendadak orang-orang jadi haters gitu loh. Mendadak mereka jadi kayak yang sangat-sangat fokus banget kayak, oh Citra nanti nyanyi di konser ini bakal pakai baju apa ya? Nanti kita cari ternyata yang Citra pakai itu pernah dipakai sama ini misalnya gitu. Kayak dimirip-miripin sengaja gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi ketika aku lagi nyeleneh, itu adalah makanan yang paling cepat untuk dimangsa sih untuk para haters. Tapi ketika aku lagi kayak ya udah, sebenarnya aku juga agak-agak ngerasa kayak, duh kok kalau aku ngikutin apa yang orang nyaman atau aman, kok kayaknya jadi kayak biasa-biasa aja justru. Tapi pada dasarnya dulu tuh aku nggak nyari sensasi. Itu adalah fase dimana aku kayak lagi beranjak gede, terus aku mencoba berbagai macam rasa-rasa penasaran gitu. Ya kayak pencarian jati diri yang apalagi cewek Iya pengen sih, semuanya iya, gitu iya. kan. Kayak masih pengen tahu gitu, aku tuh sebenarnya sukanya apa ya. Dan pada waktu itu juga saking orang-orang ngerusuin aku dengan Rihanna, yang tadinya aku suka tapi B aja gitu ya, jadi aku nggak suka gitu. Jadi kayak, aduh, aku nggak mau tahu deh tentang Rihanna. Aku kalau bisa aku nggak mau, kayak aku pernah yang bener-bener setakut itu dengan Rihanna. Padahal ya sebelum ada itu juga aku nggak justru aku dulu kalau ditanya ngikutin siapa, aku tuh dulu ngikutin Tyra Banks gitu. Misalnya rambut yang potongannya kayak batok gitu, Si setengah model botak itu gitu. ya. Iya, iya, dan aku ngerasa pada waktu itu keren banget gitu Tyra Banks. Justru aku lagi nggak, saking aku takut banget dimiripin Rihanna, aku nyari hal yang Rihanna belum pernah. Oke, jadi nggak ada Gitu. kesamaannya tuh gitu ya. Iya, jadi biar agak beda gitu yang diomongin, jangan Rihanna terus gitu. Terlepas dari aku juga sebenarnya ya siapa sih yang nggak seneng gitu dibandingin dengan penyanyi keren gitu ya. Cuman yang bikin ganggu itu bukan karena ih Citra keren ya mirip Rihanna, kalau kayak gitu kan enak ya didengar ya. Tapi kalau ih Citra ini apaan sih, pengen banget kayak Rihanna, nah itu tuh yang bikin aku jadi nggak enak gitu. Kayak nggak ada yang kepengen banget gitu. Cuman ya kalau memang dibilang mirip ya terima kasih, tapi kalau enggak pun juga ya memang nggak pengen banget gitu. I see. Ketika ada yang bilang you are trying so hard to look like Rihanna, nah itu baru sebel karena nggak gitu. Benar, gitu ya. benar. Karena memang nggak begitu keinginannya. Cuman ya balik lagi, orang kan ya akan judge dengan apa yang mereka percaya aja.
Oke, nah Citra juga nih, kamu tuh kan lahir ke industri ini tuh berkat ada orang yang nemuin kamu pertama kali waktu audisi nyanyi gitu ya, dan bisa sukses sampai sekarang tuh kayak ibarat mutiara lah kalau emang nggak ada orang yang menemukan ini di laut gitu, nggak akan ada juga perhiasan cantik yang dipakai sama orang jadi kalung gitu kan ya. Nah mungkin nanti out there akan ada banyak the next Citra Scholastika yang bisa ditemukan orang-orang hebat di platformnya Inventory ini yang jadi wadah untuk para talent di industri entertainment kayak penyanyi, band, MC, penari, DJ, sampai vendor-vendor belakang layar pun gitu. In Indonesia, all over Indonesia. Gimana nih dari Citra sendiri ngelihat Inventory ini? Aku ngeliat Inventory sebenarnya keren banget karena kalau zaman dulu kita mau cari apa-apa tuh bener-bener kayak itu tadi, untuk punya tim kita harus apa ya, ibaratnya kita harus cabut satu-satu gitu. Nah, kalau di Inventory ini kan berarti semuanya sudah disediakan nih. Kita tinggal tanya aja nih, oke kita mau di mana, kita bisa cari semua aspek yang dibutuhkan dalam sebuah tayangan atau sebuah acara gitu. Kayak sangat mempermudah jalan kita, mempercepat langkah kita yang mungkin tadinya kita harus persiapkan lama, kita harus cari referensi, kita harus cari rekomendasi gitu. Dan semua yang ada di Inventory itu mempermudah kita, dan inilah ya maksudnya yang namanya perkembangan zaman. Kita sudah ada di fase yang kayak segalanya lebih praktis, lebih cepat gitu, dan aku juga yakin di Inventory pasti juga sekalipun banyak pilihannya pasti akan memilih mana yang benar-benar paling bagus, Ya. terbaik di bidangnya masing-masing. Jadi menurut aku sih semoga bisa one day bisa bikin project bareng sama Inventory. Would love to. Nanti siapa tahu ada kolaborasi Inventory next sama Citra Scholastika lagi ya. Nah, Amin. Cit, ini nyambung Yeah. lagi yang tadi sebelumnya. Sebelum kayak sekarang kan dia katanya nggak pernah mimpi untuk jadi terkenal gitu. Dan katanya pernah agak sedikit dibully karena penampilannya nggak menarik. Nah, dulu apa sih sebenarnya yang kamu lakuin saat dibully orang-orang itu? Kayak diem aja atau ngebalas mereka gitu? Karena kan sekarang udah mulai nih, Indi seneng banget ngelihat orang di luar sana mulai sadar sama mental health awareness itu udah pada naik gitu, dan banyak orang yang akhirnya makin speak up tentang kepentingan ini gitu. Mulai berani gitu ya. Yeah. Mulai embrace gitu untuk hal-hal yang tadinya mereka takut untuk cerita gitu. Nah, iya, makanya dulu kalau seandainya ada banyak pertanyaan kayak, Citra kalau seandainya nggak jadi penyanyi mau jadi apa? I would love to kayak aku pengen banget jadi psikolog. Oh ya? Iya, itu salah satu mimpi aku. Gitu, apa? Ada background keluarga seorang psikolog nggak? Nggak ada. Emang pengen sendiri aja gitu? Dokter ada, cuman yang untuk ngomongin secara apa ya, secara kepribadian manusia gitu-gitu belum ada sih. Dan aku juga nggak tahu, aku udah pengen banget itu dari SMP. Jadi kayak kalau ditanyain tuh pengen apa, aku pengennya jadi psikolog, aku pengen karena entah kenapa, mungkin kalau dilihat dari secara karakter pribadi, aku tuh cukup introvert sih. Gitu, dan aku masuk kategori, aku udah beberapa kali mencoba tes dan segala tes, ternyata memang aku masuk golongan introvert. Nah, apa yang terjadi di masa-masa pembulian itu mungkin karena aku juga orangnya tuh nggak ngikutin apa yang tren sih. Dan kayaknya itu masih terjadi sampai sekarang. Ibaratnya gini, semua orang udah pakai iPhone Pro gitu misalnya ya, X Pro gitu, atau 11 Pro. Kayak aku bakal nunggu sampai HP aku rusak dulu, baru mungkin aku akan beli yang terbagus gitu. Jadi sesuai efisiensi aja gitu ya? Iya, aku akan cari mana yang ya kalau misalnya masih lagi dalam keadaan baik-baik aja ya baik-baik aja. Nah itu yang sebenarnya ada banyak hal yang aku harus coba sesuaikan, karena nggak bisa kan kalau jadi public figure gitu kayak ayo dia harus melek apa yang lagi tren, apa yang lagi bagus, apa yang lagi diomongin, kita harus sepeka itu dan sesensitif itu. Nah, cuma pas aku kecil itu kayaknya aku orang yang cuek banget kayaknya. Cuek sama penampilan, cuek kayak kalau nggak ada yang mau temenan ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak aku nggak gitu ya? apa? Ya kayak fine aja gitu ya? Iya. Selagi aku merasa belajar nyaman, aku merasa nggak menyakiti orang lain. Cuman dulu aku juga melihat bahwa ada juga fase di mana kayak aku ngeliat kok orang-orang pada ngebully yang merasa lebih lemah atau lebih kaum minoritas gitu. Kenapa ya orang itu melakukan pembulian gitu? Ya sekalipun aku di situ orangnya
di kategori orang-orang yang diem aja gitu ketika ngeliat pembulian. Aku ngerasa kayak kenapa ya, kayak banyak pertanyaan sampai akhirnya aku ngerasa yang dibully. Oke. Aku punya masa yang paling sulit dalam hidup aku adalah masa 3 tahun SMP. Itu adalah masa yang aku kayaknya orang tuh kayaknya ngeliat aku tuh kayak ganggu banget sih ada di sini gitu. Kayaknya ada Kenapa? banyak yang nggak tahu kenapa. Kalau aku bisa telaah gitu ya, kayaknya dari penampilan aku sih. Kayaknya aku itu sangat taat aturan, kayak kalau seragam kalau kaos kaki itu harus di atas, ya harus di atas. Gitu ya. Sedangkan teman-teman yang lain kaos kaki dilipat-lipat gitu ya. Itu contoh kecil. Kayak seragam dilinting-linting gitu, dilipat-lipat, terus roknya dilipat-lipat biar mini gitu. Kayak aku tetap ngikutin apa yang seharusnya aja gitu, dan orang nganggep kayak kenapa sih nih orang kayak nggak ngikutin zaman banget gitu loh. Oh, I see. Jadi hal yang menurut aku kayak ya aku cuek aja, dan kalau memang aku beda ya kenapa memangnya kalau aku beda gitu. Dulu aku orangnya kayak gitu. Tapi ada baiknya juga sih ketika sifat itu masih nyampe sekarang. Kayak contoh, kayak mungkin aku ada di lingkungan yang aku tidak menganggap orang ngerokok itu buruk ya. Maksudnya aku tidak mengkategorikan mereka di keadaan yang buruk gitu. Cuman aku lagi ngomongin soal aku tidak gampang terpengaruh gitu. I see. Semua orang di lingkungan aku semua ngerokok gitu. Tapi aku juga mencoba ngerokok. Tapi aku tahu bahwa ternyata ngerokok itu bukan hal yang nyaman buat aku. Jadi ya aku nggak ngerokok. Sesimpel itu. Bukan karena aku nganggap bahwa gitu ya. Iya, bukan karena kayak ngerokok itu orang-orangnya bad people. Enggak, sama sekali. Aku tidak mengkategorikan mereka seperti itu. Cuman aku merasa bahwa seberapa banyak orang berusaha untuk mempengaruhi aku aja ternyata nggak selalu berhasil gitu. Ternyata sifat itu masih bertahan sampai sekarang, sehingga ada hal-hal yang terlepas dari itu, kayak ada hal-hal buruk lainnya, yaitu nggak gampang. Aku bukan orang yang suka follower gitu loh. Bukan tipe yang suka nge-follow gitu. Jadi itulah yang menyebabkan aku kayaknya dibully sebegitu hebatnya, sampai aku merasa takut sekali sekolah. Aku takut bahkan jadi pintar, karena kalau misalnya aku pintar, kayaknya itu juga jadi menyempurnakan aku yang orangnya nurut banget gitu. Kayaknya lebih baik aku kayak udahlah, aku standar-standar aja deh. Yang penting nggak pintar banget, ya nggak di bawah banget nilainya gitu. Jadi aku berusaha untuk yang aman-aman aja, yang samalah average aja kayak yang lain-lain gitu. But somehow for now itu kayak such a blessing in disguise dengan kamu yang cuek itu, jadinya tuh nggak terpapar hal-hal jelek untuk bawa gitu ya, positifnya di situ ya. Oke. Nah, terus Citra juga di Indonesian Idol menang, dapat hadiah mobil 10 tahun lalu. Itu katanya sampai sekarang tuh masih di-keep ya mobilnya? Aku bilang di-keep, sebenarnya itu gimana ya? Jadi karena itu sudah lama, jadi udah banyak banget mesin-mesinnya yang bermasalah, akhirnya aku jual. Tapi aku beli dengan harga yang sama, satu mobil kecil gitu. Jadi aku cuma menganggap bahwa ini mobil yang sama sebenarnya sama mobil yang pertama, hanya beda versi aja. Iya, permajaan lah bahasanya ya. Karena iya itu tadi, aku merasa aku pengen beli mobil yang harganya senilai sama mobil yang aku jual. Gitu. Biar nyawanya masuk ke situ. Karena aku nggak pengen sih, sampai kapanpun aku nggak pengen yang kayak melupakan pencapaian pertama kali ya. Itu adalah hadiah pertama gitu. Dan itu adalah hadiah mobil pertama untuk juara 2. Karena sebelum-sebelumnya juara 2 itu nggak ada hadiahnya. Ya ampun, berarti sebetulnya kalau memang still work semua mesin-mesin yang masih normal, mungkin sampai sekarang nggak akan diganti yang baru bahkan ya? Nggak akan pernah sih, nggak akan pernah. Banyak hal yang itu kayak kenangan-kenangan yang ada di apa ya, where it all start gitu ya, start begin gitu ya, kayak wow, semuanya masih kayak tulisan apa J15042 itu adalah angka audisi aku aja masih ada. Ya ampun, kamu berarti emang collect small things yang emang ada history. Sebenarnya mama aku sih yang collect gitu. Kalau aku sih orangnya agak teledor gitu, jadi kayak ya paling ada beberapa aja yang kayak lukisan dari pemenang Idol. Jadi kalau yang dapat lukisan itu yang masuk grand final. Kalau nggak dapat ya berarti lukisannya nggak jadi dikasih. Nah itu aku keep sampai sekarang. Jadi hal-hal yang kalau aku lihatnya besar, aku keep. Tapi kalau yang perintilan kecil-kecil gitu, justru mama aku yang sangat, ya mungkin itu suatu kebanggaan dari mamaku ya, kayak ngelihat bahwa, bahkan mamaku tuh nggak tahu loh kalau aku dulu pernah dibully.
Oh gitu, Setelah aku ya? jadi penyanyi, baru mamaku tahu kenapa sih aku tuh nggak mau balik lagi ke sekolah itu atau ngebahas sekolah itu nggak pernah mau karena itu tadi sih ada banyak hal yang aku nggak ceritain gitu. Oke, nah ngomongin soal mama gitu ya, ini kan buat seorang Citra tuh mama punya arti yang besar di perjalanan karirnya Citra. Karena sampai sekarang Banget. kan mama selalu nemenin kemanapun Citra gitu ya. Banyak yang udah Citra kasih ke mama juga, tapi ada nggak sih satu hal atau mungkin beberapa hal yang belum tercapai dari Citra untuk diberikan sama mama? Aku pernah nanya itu ke mama, cuman kata mama udah semuanya. Begitu mama udah Jadi jawab aku sendiri ya? iya aku selalu bertanya-tanya. Jadi setiap tahun aku selalu bikin kayak apa ya? Salah satu bucket list aku tuh adalah aku pengen merealisasikan semua keinginan mamaku, semuanya. Jadi dari aku selesai idol, aku selalu tanya setiap tahun sama mamaku kayak, "Mama pengen apa?" gitu. Dan setiap tahunnya achieve gitu. Jadi itu yang aku syukuri. Jadi kadang-kadang sampai aku di usia 25, Mhm. aku tanya sama mamaku kayak, "Ma, apa lagi ya yang aku belum Mama pengen apa lagi?" gitu. Dan mamaku menjawab dengan kayak, "Udah nggak ada sih," kayak bahkan aku pikir mama akan bilang kayak, "Mama pengen banget kamu berkeluarga," gitu. Pasti kan eee, biasanya orang tua pasti tujuan akhirnya adalah kayak mau atau berharap bahwa anaknya akan masuk ke fase pernikahan gitu. Mhm. Tapi itu sudah diputuskan oleh mamaku kayak, "Terserah kamu sih, kamu mau nikah di bawah umur 30, di atas 30, itu Mhm. kayak udah terserah kamu," gitu. Aku sempet akhirnya karena nggak ditanya, aku yang menawarkan diri kayak, "Mah, kamu nggak pengen aku nikah gitu, mama pengen mantu yang kayak gimana gitu misal gitu." Tapi memang bener udah aku tanyain, bukan bukan hanya contoh gitu, kayak aku bener-bener pernah tanyain dan Heeh. mama pengen aku punya anak umur berapa gitu-gitu, dan mamaku kayak di bagian itu mamaku menganggap bahwa itu adalah sebuah keputusan yang selayaknya sudah harusnya aku ambil sendiri sih. Itu udah kayak bukan campur tangan mamaku. Kayak mamaku pengen punya rumah, aku beli. Kayak mamaku pengen punya mobil sendiri, aku beliin. Kayak mama pengen apa namanya kalau di agama namanya ziarah gitu, aku penuhin. Mama pengen ziarahnya sama keluarga, aku penuhin juga. Sampai akhirnya mamaku yang bilang kayak, "Udah jangan tanya-tanya lagi mama mau apa," gitu. "Coba Mhm. sekarang mungkin di saatnya Citra deh, Citra tanya, Citra maunya apa?" gitu. Nah, karena kata-kata mamaku itulah yang membuat aku jadi kayak, aku tersontak gitu ya, kayak wow, itu sesuatu hal yang kayak ternyata di seperempat abad aku, mamaku memberikan sebuah statement yang sangat-sangat menohok banget gitu. Karena jarang sekali aku menemukan orang tua yang punya pemikiran yang kayak, apa yang bikin anaknya happy, gitu. Mhm. Itu luar biasa banget, karena selama ini mungkin dia ngeliatnya aku yang kayak, "Aduh mama tuh happy-nya gimana sih?" gitu. Sampai akhirnya di fase yang, "Mama pengennya kamu tahu apa yang kamu happy. Kamu pengen apa? Coba coba kamu realisasiin itu." Oke, lovely banget Mama ya, apalagi Mama sekarang sedang gemar ternak lele sepertinya ini ya. Iya, Lelenya betul 45 sekali. tapi masih ada 45, tenang aja ya, Ma, ya. Aku baru lihat story-nya Citra tuh barusan. Iya iya. Kayak tanaman-tanamannya gitu lucu banget. Itu jadi kayak sekalian apa, kayak hidroponik kali ya, yang kayak Iya, tanaman benar-benar. Jadi itu tumbuh kayak sendiri. jadi karena di keluarga aku nih kita suka banget sama tumis, kangkung, Mhm. jadi mamaku ya udahlah itu kayak semacam simbiosis mutualisme juga gitu. Jadi itu penting juga buat si lelenya dan ya gitulah. Itu juga unik sih sebenarnya aku nggak ikut. Karena gini mamaku tuh suka banget bercocok tanam. Oke. Dari dulu gitu dan kadang tamannya tetangga juga ditanemin sama dia. Pokoknya tanaman-tanaman yang kayak jahe dan makanya kalau kemarin-kemarin banyak yang lagi butuh minuman jahe gitu-gitu ya, minuman jamu, mamaku udah kayak tinggal metik aja udah. Seru banget. Iya 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 iya. Karena tante sudah ada hobinya gitu kan ya. Iya. Yeah. Oke. Nah, Cit, ini Hmm. masih, flashback lagi. Citra kan katanya pernah punya pengalaman kelam nih, 1,5 bulan sebelum konser kamu tuh katanya ditinggal sama promotor dan juga IO-nya. Yap, Heeh, karena katanya kan, "Aduh ini konsernya segmented, nggak bisa dijual," gitu. Dan katanya benar. sempat ada, berita Citra pengen mengakhiri hidup. Itu tuh bener nggak sih, Cit? Dan at that time, apa yang kamu lakuin gitu? Dan gimana dukungan orang-orang terdekat? Karena ini kan menyangkut mental health lagi nih gitu kan. Banyak Heeh, orang yang udah, wah gembar-gembor banget soal mental health karena ini sepenting kesehatan fisik dan banyak orang yang iya. ragu sama ini karena kan kesehatan mental kayak apa sih gitu doang, seolah-olah nggak kelihatan tuh nggak penting, padahal kan matter banget kan sebetulnya, gitu.
Sebenarnya yang harus aku luruskan adalah statement aku ingin mengakhiri hidup itu tuh, aku nggak tahu ya bagaimana menafsirkannya. Cuman jadi ada sesuatu yang terjadi di tahun 2018 yang membuat aku ngerasa kayak itu udah apa ya, kayak mental aku tergoncang lah. Udah Ada beyond gitu suatu ya. iya, jadi itu kayak aku kayak I was lost gitu loh, kayak bener-bener nggak tahu harus ngapain dan segala macam. Sampai akhirnya ada di titik dimana yang tadinya aku teriak-teriak nih doanya kayak aduh Tuhan itu sampai akhirnya udah yang kayak Tuhan ini udah usaha terakhir dan kayaknya hal yang bisa aku lakukan adalah aku berserah gitu. Nah, justru ketika aku berserah dan aku ngerasa kayak aku nggak punya expectation, aku nggak punya ambisi, disitulah Tuhan justru ini karena kalau secara spiritual ya, maksudnya aku percaya adanya Tuhan dan aku menganut sebuah agama, aku merasa bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa sekali di akhir 2018. Jadi di pertengahan 2018 ada sesuatu yang terjadi yang menurut aku tuh luar biasa banget menggoncang mental aku. Tapi di akhir 2018 ada sesuatu hal yang sangat mengobati itu semua, berkali-kali lipat memberikan penyembuhan, bahkan yang aku nggak minta malah aku dapatkan berkat itu. Nah, akhirnya di tahun 2019 aku gimana ya, orang kayak lagi sempet jatuh terus tiba-tiba dia dibangunin, habis dibangunin dia dikasih hadiah. Rasanya kan bahagianya, wah, kayaknya tuh ingin bersyukurnya tuh kayak pengen aku share ke seluruh dunia gitu loh. Kayak aku pengen kayak tiba-tiba jadi motivator, tiba-tiba aku jadi kayak pengen menyelamatkan orang-orang yang sempet punya perasaan yang sama gitu. Nah, akhirnya aku bikin talk show gitu, talk show yang for free untuk semua anak-anak muda. Nah, tapi mungkin aku masuknya ke spiritual gitu. Jadi maksudnya aku masuk ngobrol ke merekanya tuh bukan lewat motivasi kayak kita lagi seminar gitu, tapi motivasinya tuh lebih lewat doa gitu, lebih lewat kayak kita curhat, tapi curhatnya curhat yang aku duduk di tengah, mereka ngelilingi aku gitu. Nah, aku bikin for free itu, tapi aku bilang batasnya pokoknya paling minim itu 50 orang. Ternyata yang datang 200 orang. Dan banyak banget. Dan akhirnya dari talk show itu menyimpulkan ada banyak sekali anak-anak muda yang cepat banget pengen mengakhiri hidupnya. Ini kalau ngomongin mental health tadi ya. Dan ternyata banyak sekali anak-anak muda tuh yang saking dia tidak tahu harus bagaimana dan dia juga tidak punya orang-orang yang membantu dia untuk memutuskan sesuatu, akhirnya mereka kayak bingung gitu arahnya kemana. Kayaknya aku sering bikin statement itu di sosmed. Itu yang menyebabkan orang-orang mungkin berpikir aku yang mau mati. Padahal sebenarnya itu sebenarnya kayak sebuah apa ya, tagline aja bahwa banyak sekali anak muda yang kehilangan arah dan mereka akhirnya memutuskan sesuatu yang sebenarnya dia juga tidak ingin sebenarnya. Dia cuman karena udah nggak tahu lagi harus gimana, jadi dia mau kabur aja dari masalahnya. Hal-hal untuk menemukan solusi, menemukan jawaban dari kegelisahan itulah yang aku coba cari solusinya bareng-bareng gitu. Dan aku pengen membuat anak-anak muda itu merasa bahwa memiliki satu sama lain, biar mereka nggak sendirian, biar mereka juga berani untuk speak up, mereka berani untuk embrace perasaannya gitu. Dan kadang-kadang orang takut curhat itu karena takut yang dengerin bilang masa lalu nggak ada apa-apanya dibanding gue gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu tuh yang membuat aku rasa kayak kalau ada temen yang cerita, please kasih telinga gitu. Kadang kalau kita nggak pengen ngasih saran, ya udah dengerin aja gitu. Kadang orang nggak pengen kok dinasihati, orang cuma pengen didengerin gitu. Nah itu yang pengen aku sampaikan ke banyak anak-anak muda. Aku tidak menyangka sekali karena excitement yang luar biasa. Bahkan itu yang tadinya aku pikir itu cuma akan dikristiani, ternyata malah aku ada tuh talk show ke masjid, talk show ke kelenteng, talk show ke vihara. Dan ngobrol-ngobrol yang bahkan itu kayak, loh ini bukan di zona aku, tapi kita hanya share sebagai satu manusia aja gitu. Maksudnya sama-sama manusia dan kita pengen sharing banyak hal. Nah, dari hal itu akhirnya tiba-tiba menggiring aku untuk banyak banget yang nyaranin, ayo bikin konser secara sangat cepat. Dan kayaknya pada waktu itu kayaknya aku dikasih banyak hal yang kayak meyakinkan aku bahwa ini akan kayak yaudah
let's make it happen gitu. Ternyata prosesnya tidak semudah itu gitu, bahwa ternyata aku dibohongin gitulah, aku ditipu, seolah-olah ada orang yang mengaku-ngaku adalah seorang promotor, ternyata dia bukan bagian dari promotor itu, dan seolah-olah dia menyembunyikan itu sampai di 1 bulan sebelum konser dia bilang bahwa promotornya hilang atau promotornya minta cancel, padahal ya promotor itu tidak pernah join sebenarnya dari awal gitu. Jadi yang punya promotor ternyata gitu ya. Iya, jadi itu tuh cuma akal-akalan satu orang ini, dan si promotornya itu yang punyanya itu sampai ngubungin aku secara pribadi, dia bilang kalau Citra kayaknya mending dipospon deh ke tahun 2020 gitu. Aku nggak ngebayang ya kalau pada saat itu aku memilih pospon, mungkin nggak jadi kali ya, karena nggak akan pernah terjadi di tahun ini gitu. Dan nah itu tadi kenapa akhirnya judul konsernya adalah The Journey of Faith, karena benar-benar melalui faith itu terjadi dan terlaksana, dan akhirnya aku bikin kayak ada volunteer di konser itu. Hampir semuanya itu malah bukan Kristiani, padahal konsernya Kristiani, tapi yang datang pakai jilbab semuanya, ada yang pakai beras di sini. Kayak mereka bilang, Kak boleh nggak, apakah kita harus biasa aja atau kita harus ngelepas jilbab kita, apakah kita nggak boleh pakai? Aku bilang, no, kalian harus tunjukin perbedaan ini. Aku pengen kasih lihat ke semua orang bahwa dari situ aku juga belajar bahwa ternyata biarpun ini adalah konser rohani, nggak selalu orang-orang rohani yang ikut berkontribusi. Dan ini yang maksud aku, hebatnya konser ini bukan hanya karena banyak artisnya gitu ya, atau banyak pengisi acara, tapi karena begitu banyak perbedaan yang justru terjadi hanya karena kita memikirkan satu sama lain, maksudnya manusia untuk satu sama lain gitu. Dan ini keren banget sih, itu yang berkesan buat aku, karena kalau nyanyi konser gitu kayak ya udah ini nyanyi, aku udah beberapa kali bikin showcase dan konser gitu, cuman untuk yang the biggest concert tapi mengajak begitu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, satu achievement yang luar biasa sih yang pernah aku dapetin. Jadi sebetulnya kebinekaannya, dan mungkin I would say it has nothing to do with religion, tapi it's something with spirituality aja gitu ya. Iya. Dan mereka akhirnya justru pas selesai konser mereka bilang kayak, wah Kak, gara-gara ngomongin iman, sekalipun mungkin cara kita menginterpretasikan iman itu beda-beda, tapi aku merasa jauh lebih dekat dengan Tuhanku nih. Aku jauh lebih dekat dengan dewaku. Waduh, itu kan sesuatu yang wow banget. Aku ngerasa kayak, jangan bilang itu karena aku gitu, karena kita semua saling percaya gitu. Karena itu bisa terjadi karena kita saling percaya. Kalau nggak saling percaya nggak mungkin. Kalau mereka hanya cuma ngelihat aku sebagai seorang Citra Scholastika, kayaknya namaku nggak sebesar itu deh. Kalau cuma ngelihat aku sebagai seorang penyanyi rohani, kayaknya juga ya ngapain percaya sama sesuatu yang udah jelas beda gitu. Tapi karena kita saling percaya dan kita mau saling bantu, itu ternyata yang menunjukkan aku bahwa ternyata masih banyak antar manusia yang mau saling menopang satu sama lain gitu. Itu menunjukkan bahwa ternyata manusia itu masih banyak banget yang baik-baik gitu. Iya. Wah, pasti berasa banget vibe-nya di sana ya at that time. Iya. Kita aja selesai konser nangis kok. Oh. Keren. Nah, balik lagi ke yang tadi soal mental health dan juga maybe it's something that lead to depression gitu. Apa nih yang mau Citra sampein buat mereka yang sekarang mungkin lagi let's say mengalami depresi level dewa gitu, sampai yang kayak the lowest point in their life gitu ya. Ya gitu, yang sampai kayak berniat mengakhiri hidupnya tadi lah gitu, supaya mungkin dia bisa bangkit lagi seperti Citra dan untuk menyadarkan bahwa hey, you're not alone in this world gitu, yang kayak gitu tuh banyak dan kita bisa sama-sama pass through it gitu. Iya. Kalau aku ngejawabnya secara spiritual, aku akan selalu jejelin dengan kata-kata kayak, kalau kalian benar-benar into terhadap agama kalian masing-masing, pasti banyak sekali yang membuat kalian percaya masalah atau apa yang kita hadapi itu tidak akan pernah lebih besar daripada Tuhan kita gitu. Atau memang Tuhan itu mempercayakan kita, Tuhan sudah tahu level kita dari 1 sampai 10, Tuhan kasih kita level di 7, berarti dengan tantangan di 7 gitu.
Yes. Atau bahkan mungkin tantangannya di 8. Biar apa? Biar kita bisa naik lagi gitu. Nah, itu kalau dari spiritual. Tapi uniknya juga di konser aku ada juga orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Oke. Gitu. Jadi, nah kalau kita mau ngomong dari sisi itu ya, apa ya? Kita percaya aja bahwa di luar dari yang kita ketahui ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Nah dari situ ya mungkin kita harus lebih belajar untuk tidak cepat-cepat menjudge sesuatu. Gitu. Karena itu tadi banyak hal yang sebenarnya kita nggak ketahui. Jadi jangan cepat-cepat memutuskan kesempatan kita untuk melakukan sebuah perubahan atau memutuskan kesempatan kita untuk benar-benar mengerti apa yang terjadi. Sebenarnya gimana cari solusinya, gimana cari membenahi apa yang rusak gitu. Kita nggak akan tahu kalau kita mati gitu. Tapi kalau kita lebih sabar dan kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kita ya akan mengurungkan niat kita untuk cepat-cepat berasumsi sih. Oke, ya. Wah, luar biasa ini berisi sekali obrolan kita ya. Iya. Tadi. Oke. Nah, Citra sekarang kita akan jawabin pertanyaan netizen ya yang udah kita up di Tanya Talentanya Instagram. Ini ada dari @Rudi Umagapi. Katanya, gimana sih Citra dalam membrandingkan dirinya sampai bisa menjadi seorang Citra Scholastika yang seperti sekarang? Dan mohon sarannya buat musisi pemula, katanya. Mungkin untuk branding itu kayaknya harus ada sesuatu yang memang ciri khas, dicoba berulang kali. Ya kadang-kadang kita nggak perlu mencoba terlalu berusaha mencoba menjadi apa yang lagi trending atau menjadi orang lain. Kayak ya udah jadi diri kamu sendiri aja gitu. Kayak just be yourself, karena dari situ mungkin jadi tahu gitu apa yang dimau, dari situ akan membantu untuk oke, aku akan bikin musik yang seperti ini karena aku tahu banget nih aku sukanya kayak gini gitu, aku nyamannya kayak gini, dan dari apa yang aku nyaman ternyata pasti ada tuh yang diserap-serap sama para penonton atau para masyarakat atau para pendengar kita, kayak oh dari apa yang dijelasin sama Citra ternyata ini yang aku suka. Nah dari situlah kita juga semakin tahu, membantu kita untuk melangkah lagi ke depannya kayak gimana, dan dari situ ya makin lah lama-lama mengalir aja, pasti lama-lama jadi tahu brand kita tuh akan seperti apa gitu. Dan jangan takut untuk membuka diri, jangan malu untuk belajar atau bersosialisasi sebanyak-banyaknya, coba untuk belajar banyak hal yang mungkin di luar dari zona-zona nyaman atau zona aman kita. Kan dari situ itu juga bisa memperbanyak memperbanyak hal-hal yang mungkin kita jadi kayak oh mungkin itu bisa di-combine sama apa yang aku suka gitu. Itu sih kalau dari yang branding ya. Tapi kalau tips-tips buat yang baru-baru, aku sih pengen bilang aja kalau di zona populer apapun mereka saat ini, mereka harus terus berani explore, jangan membatasi diri gitu. Maksudnya berkenalan dengan sebanyak-banyaknya musisi, dengan musik, dengan genre apapun, lintas genre gitu. Dan coba aja berusaha beradaptasi. Karena menurut aku yang bisa berhasil lama, bisa bertahan lama adalah mereka yang berhasil beradaptasi sih. Oke. Jadi that's how to survive juga ya, intinya jangan malas gitu ya. Oke. Next question dari @jainal.a24. Gimana bisa bertahan dan bersaing untuk jadi musisi di industri musik? Tadi udah ya, tetap dan segala macam. Lalu ini dari @kemilau dan Iswara. Suka banget sama lagu barunya Citra yang Hati-Hati Cinta. Nah, katanya gimana sih caranya Citra nemuin karakter suaranya? Tadi udah sempat dibahas mungkin ya? Udah. Sedikit, jadi mungkin sempat yang kayak serandom itu aja, tapi nanti ketika udah mulai kelihatan baru di-push di situ terus ya. Yep. Sip, dan terakhir Indi punya rapid question nih buat Citra. Ada segmen pilih mana. Jadi Citra bisa langsung pilih mau yang A atau yang B. Yogyakarta atau Jakarta? Jakarta. Oke. Menghujam jantungku atau CINTA? Menghujam jantungku. Rosa atau Agnes Mo? Rosa deh. Oke. Lagu jazz atau lagu rohani? Rohani sih. Oke, thank you Citra. Gimana? Seru kan?
ngobrol-ngobrol dan juga kangen-kangenan barengan sama Citra Skolastikanya. Udah gitu kita tadi cerita-cerita tentang flashbacknya Citra selama pengalamannya di ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Kalau gitu terima kasih buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe di YouTube channelnya Inventory. Komen juga di bawah kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi abis ini. Dan terima kasih buat El Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. So kalau gitu Indi Arisa pamit. See you when I see you teman cerita. Bye.